Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pramudia Ramadhani Hakim dari kelas 01B. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan budaya Nusantara, yaitu alkulturasi dan asimilasi. Nah, apa sih alkulturasi itu? Nah, menurut Konjanaringrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu terkena budaya asing yang berbeda. Persyaratan proses akulturasi adalah senyawa afinitas, bahwa penerimaan budaya tanpa rasa kejutan. Maka keseragaman homogenitas sebagai nilai baru dicerna karena tingkat dan pola budaya kesamaan. Dan bagi saya, akulturasi adalah adanya budaya asing yang masuk ke dalam budaya kita sehingga tanpa disadari perlahan-lahan diterima oleh anggota masyarakat. Nah, di sini terdapat 5 faktor pendorong akulturasi, yaitu diantaranya pendidikan yang maju, sikap dan perilaku yang menghargai budaya, yang ketiga toleransi terhadap budaya lain, yang keempat adanya masyarakat heterogen. Nah, yang kelima berorientasi ke masa depan. Nah, itulah beberapa faktor pendorong. Nah, ada juga faktor pendukung, yaitu pendidikan yang maju merupakan faktor mendorong adanya akulturasi. Hal ini dikarenakan masyarakat pada era ini dapat menerima budaya asing dan mereka cenderung ingin memajukan peradaban dengan adanya akulturasi tersebut. Jadi akulturasi tersebut menjadi salah satu pendorong keberadaan suatu budaya itu. Nah, di sini pun terdapat masalah yang timbul. Dalam penilaian akulturasi sendiri terdapat beberapa hal yang menjadi masalah utama, yaitu didasari pendapat dari Purwanto, yaitu satu, unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dapat diterima atau sukar untuk diterima. Nah, yang kedua, unsur-unsur kebudayaan apakah mudah diganti atau diubah dengan kebudayaan yang lain. Nah, yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur dari kebudayaan yang dialkulturasi. Yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur dari kebudayaan yang diakulturasi. Yang kelima, berbagai ketegangan dan krisis sosial sebagai akibat terjadinya akulturasi Nuralia dan Imaluddin. Nah, ada pun juga tahapan akulturasi, yaitu substitusi bagian kebudayaan baru, yang kedua sinkretisme, yang ketiga adisi, yang keempat dikulturisasi, yang kelima organisasi bagian, yang keenam adalah rejeksi. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu contoh sebagai wayang. Nah, wayang berasal dari bahasa Jawa, yaitu pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Nah, ketika agama Hindu masuk ke Indonesia dan menyesuaikan kebudayaan yang sudah ada, seni pertunjukan ini menjadi media efektif menyebarkan agama Hindu. Pertunjukan wayang menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Nah, jadi di sini kebudayaan wayang itu sendiri ditunjukkan untuk menjadi penyebaran agama, yaitu terutama agama Hindu, dan menjadi kisah nyata awal peradaban masa dahulu kala, yaitu Mahabharata dan Ramayana maksud saya, seperti itu. Nah, materi yang kedua yaitu apa itu asimilasi. Nah, menurut Van der Zanden,
Asimilasi adalah proses interaksi sosial yang dilakukan oleh antar kelompok, mulai dari berpikir, saling menghargai, dan bertindak, yang memungkinkan mereka untuk berbaur dengan satu identitas baru sebagai kesatuan sosial. Dan menurut saya, asimilasi adalah perubahan yang terjadi karena adanya individu atau kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, jadi asimilasi itu ada beberapa budaya-budaya yang berbeda. Nah, di sini kita mencoba untuk adaptasi menjadi orang yang netral atau bisa menerima semua perbedaan itu tadi. Nah, di sini juga terdapat syarat-syarat terbentuknya asimilasi. Nah, yang pertama yaitu munculnya sejumlah kelompok yang mana memiliki banyak bentuk kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, munculnya interaksi sosial yang ada di antaranya masyarakat, individu, dan dari kelompok sosial yang mana ini muncul secara terus-menerus dan intens. Yang ketiga, kebudayaan yang selalu berubah-ubah, selalu menyesuaikan diri dan berkembang dengan penyesuaian global. Nah, di sini juga terdapat masyarakat yang mengalami asimilasi, yaitu asimilasi dapat terjadi dikarenakan munculnya golongan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang universal. Dalam hal ini masyarakat yang universal tersebut dapat menerima jenis kebudayaan yang baru pula. Nah, di sini juga terdapat faktor-faktor pendorong. Di antaranya adanya sikap toleransi dari masyarakat. Yang kedua, sikap yang menghargai kebudayaan asing menjadikan hal ini dapat mudah masuk ke dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, sikap masyarakat yang terbuka akan pendapat. Yang keempat, dalam faktor yang menghambat terdiri dari kelompok yang terisolisasi adapun terasingkan ataupun terasingkan. Yang keenam, munculnya kurangnya pengetahuan yang mempengaruhi kebudayaan baru. Yang ketujuh, munculnya pikiran negatif mengenai dampak yang dihasilkan dari munculnya kebudayaan tersebut. Yang kedelapan, sifat masyarakat yang bangga terhadap budayanya sendiri. Yang kesembilan, yaitu munculnya golongan minoritas yang mengalami sebuah gangguan dari kelompok mayoritas. Nah, seperti contoh Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, Masjid Raya yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alauddin Mahmudiyah. Nah, itu seperti contoh kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun tingkah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.